Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sinfan Najia dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Peradaban Bumi Ayu. Di video kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis perbandingan ASEAN dan Uni Eropa dalam penyelesaian sengketa negara anggota maupun negara non-anggota. Di videonya juga udah saya tampilin slide, jadi biar penonton-penonton sekalian paham mengenai apa materi yang aku sampaikan. Kemudian sebenarnya tugas ini itu didasarkan pada tugas mata kuliah Organisasi dan Administrasi Internasional, di mana dosen pengampunya adalah Bu Rafika Arsyad, yang mana mewajibkan masing-masing mahasiswanya untuk menyetorkan video presentasi tentang perbandingan antara ASEAN dan Uni Eropa. Nah, saya tertarik dengan perbandingan ASEAN dan Uni Eropa dalam aspek penyelesaian sengketa negara anggota maupun negara non-anggotanya ya. Nah, kemudian kita beralih ke latar belakang masalah ya. Kenapa saya mengambil isu ini? Di dalam dunia ini terdapat dua organisasi yang cukup besar pada cakupan regionalisme, yaitu terdapat ASEAN, yaitu Association of Southeast Asian Nations, dan EU atau European Union. Pada dasarnya, pembentukan organisasi internasional dilatar belakangi dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi, masing-masing regional berusaha menguatkan diri satu sama lain agar tidak terjadi Perang Dunia kembali, yang mana dampaknya itu sangat merugikan. Kemudian pembentukan organisasi regional didasarkan pada pengalaman sejarah tentang masalah-masalah yang dihadapi bersama dalam sebuah kelompok negara di kawasan regional itu sendiri. Nah, sehingga kemunculannya akan semakin kuat dikarenakan adanya interaksi antara negara yang satu dengan yang lainnya. Sama halnya dengan ASEAN dan Uni Eropa. Namun, ternyata organisasi regional ini memiliki perbedaan yang cukup menonjol dan signifikan ya. Pasalnya, ASEAN sebagai Intergovernmental Organization dan UE sebagai Supranational Organization. Dalam hubungan antar negara, tentu tidak selamanya akan baik-baik saja. Namun kadang-kadang juga sering terjadi sengketa maupun permasalahan. Kemudian menurut Merrill, sengketa adalah ketidakpahaman mengenai sesuatu. Adapun menurut John Collier and Vaughan Lowe, itu membedakan antara sengketa dengan konflik. Nah, sengketa adalah a specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which claim or assertion of one party is met with refusal, counterclaim or denial by another. Yang pada artinya itu sengketa adalah ketidaksepakatan yang spesifik mengenai suatu fakta, hukum atau kebijakan, di mana klaim atau pernyataan itu salah satu pihak berakhir dengan penolakan. Kemudian terciptalah pertengkaran atau penyangkalan oleh pihak lain. Nah, upaya penyelesaian sengketa itu ditujukan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik untuk kedepannya, sehingga pertanyaan muncul dari benak peneliti terkait bagaimana ASEAN dan Uni Eropa merespon sengketa antara negara anggota maupun non-negara anggota. Kemudian kita beralih ke pembahasan yang nomor 1, yaitu penyelesaian sengketa ASEAN. Nah, pada sejarah awal pembentukannya, ASEAN sendiri itu merupakan sebuah organisasi regional yang menitik beratkan kepada rasa saling percaya antar negara dan anggotanya. Singkatnya, pada masa itu belum terfikirkan tuh yang namanya organisasi internasional yang bersifat integratif. Nah, kemudian pada tahun 1997 sampai 1998 itu terjadi krisis moneter di kawasan Asia Tenggara, yang mana hal tersebut telah membuka kesadaran ASEAN akan pentingnya kerjasama antar negara anggotanya. Nah, selain itu, masalah-masalah yang timbul di negara anggota seperti terorisme, lingkungan hidup, dan lain-lain mampu kembali menyadarkan ASEAN agar lebih terintegratif atau lebih terintegrasi ya, dan lebih kohesif. Kemudian pada tahun 2015 lalu, ASEAN telah mencetuskan dibentuknya komunitas ASEAN ya, yang mana cita-cita pembentukan komunitas ASEAN tersebut sebenarnya pertama kali dicetuskan oleh pemimpin ASEAN dalam konferensi tingkat tinggi dalam kurung KTT informal ASEAN kedua di Kuala Lumpur tahun 1997 dengan disepakatinya visi ASEAN 2020. Nah, berdasarkan arahan tersebut, ASEAN telah diarahkan untuk menjadi suatu komunitas yang berpandangan maju ke depan. Kemudian hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, kemudian dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis,
dan masyarakat yang saling peduli. Kemudian, pembentukan komunitas ASEAN bertujuan untuk lebih mempererat integrasi ASEAN yang mana tidak hanya menghadapi globalisasi ekonomi saja, tetapi juga guna menghadapi perkembangan konstelasi sosial dan politik internasional. Sehingga efektivitas kerjasama ASEAN itu telah ditingkatkan. Artinya tidak hanya terfokus pada kerjasama ekonomi saja ya, tetapi perlu juga kerjasama di bidang keamanan dan sosial budaya. Nah, berdasarkan hal tersebut, komunitas ASEAN didasarkan atas 3 pilar, di antaranya ASEAN Security Community atau Komunitas Keamanan ASEAN, terus ASEAN Economic Community atau Komunitas Ekonomi ASEAN, dan ASEAN Socio-Cultural Community, kurung Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Namun, di sini penulis atau saya sendiri itu tidak akan menjelaskan mengenai 3 pilar tersebut secara detail, karena fokus pembahasan tema kali ini adalah penyelesaian sengketa dalam negara anggota atau non-anggota ASEAN. Nah, kemudian penyelesaian sengketa komunitas ASEAN ini sebenarnya sudah diatur dalam Piagam PBB bab 8 ya, pasal 22 sampai 28. Yang mana Piagam ASEAN di sini itu menyuarakan tentang negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa itu dengan secara damai melalui dialog, kemudian melalui konsultasi, serta negosiasi. Nah, negara-negara anggota yang mengalami sengketa itu dapat menyelesaikan sengketa dengan mekanisme jasa-jasa baik, kemudian ada konsiliasi maupun mediasi, dan meminta kepada pemimpin ASEAN atau Sekjen ASEAN untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut. Nah, apabila suatu sengketa berkaitan dengan interpretasi maupun penerapan piagam dan instrumen-instrumen lainnya, dan jika secara khusus tidak diatur, maka akan dibentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang lainnya. Yang sesuai ya, termasuk dengan arbitrase gitu. Namun jika penyelesaian sengketa tersebut tidak bisa selesai dengan mekanisme-mekanisme yang sudah saya sebutkan tadi, maka sengketa tersebut harus diajukan kepada KTT ASEAN untuk diputuskan. Kemudian pembahasan yang nomor 2 atau pembahasan selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa di Uni Eropa. Nah, hal yang menarik dari Uni Eropa adalah Uni Eropa merupakan sebuah organisasi regional yang bisa mengintegrasikan atau menggabungkan suara negara anggotanya ke dalam satu wadah pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan-kebijakan bersama. Nah, maksudnya adalah dalam praktiknya penggabungan kedaulatan berarti negara-negara anggota itu bersedia loh mendelegasikan sebagian kuasa mereka dalam hal pengambilan keputusan kepada lembaga yang telah didirikan bersama. Sehingga keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah tertentu yang melibatkan kepentingan bersama tersebut dapat diambil secara demokratis pada tingkat Eropa. Kemudian, Uni Eropa mempunyai 2 lembaga, yaitu lembaga politik dan lembaga non-politik. Di dalam lembaga politik itu yang pertama ada Parlemen Eropa, the European Parliament. Parlemen Eropa atau the European Parliament ini yang mana merupakan sebuah lembaga legislatif yang mewakili warga Eropa dan mempunyai fungsi legislatif, fungsi budgeting, dan pengawasan eksekutif ya. Kemudian yang kedua ada Dewan Eropa, the European Council. Nah, Dewan Eropa ini merupakan sebuah forum pertemuan para kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggota Uni Eropa dan Presiden Komisi Eropa. Nah, yang ketiga ada Komisi Eropa, the European Commission. Nah, Komisi Eropa ini adalah penggerak dalam pembangunan Eropa ya. Traktat Komunitas Eropa ini menyatakan bahwa hanya komisi yang memiliki hak inisiatif untuk mengajukan proposal ya, atau rancangan undang-undang. Kemudian tidak ada badan Uni Eropa lain maupun negara anggota yang berhak untuk mengajukan proposal selain dari Komisi Eropa. Nah, Komisi Eropa juga mempunyai peran sebagai penjaga seluruh hukum dan perundingan Uni Eropa. Dalam kaitan ini, salah satu tugas utama Komisi Eropa adalah memastikan negara anggota itu mematuhi loh semua hukum yang ada di Uni Eropa. Yang keempat ada Dewan Uni Eropa, the Council of the European Union. Nah, Dewan Uni Eropa ini merupakan forum pertemuan para menteri negara-negara anggota dan merupakan badan pengambil keputusan utama di Uni Eropa. Nah, Dewan Uni Eropa ini dapat mengambil keputusan, yaitu melalui prosedur kebulatan suara. Nah, dan dalam sektor-sektor di mana keputusan parlemen itu dibutuhkan.
Sedangkan lembaga non-politik itu ada The Court of Justice of the European Union, terus ada Pengadilan Auditor, terus Badan Penasehat Uni Eropa, dan Komite Daerah. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail karakteristiknya, karena pembahasannya akan sedikit melebar. Kemudian kita beranjak pada prosedur penyelesaian sengketa dalam Uni Eropa itu dilakukan melalui jalur alternatif dan jalur hukum ya, yang akan kita bahas satu-satu ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan nomor satu, yaitu penyelesaian sengketa jalur alternatif. Nah, Uni Eropa sebagai organisasi yang menaungi negara anggotanya dalam penyelesaian sengketa telah memperkenalkan prosedur mediasi yang menyangkut situasi konflik antara negara anggota. Nah, dalam penyelesaian sengketa antar negara anggota UE tersebut, proses mediasi dilakukan oleh komisi yang mana bertindak sebagai mediator. Nah, kedua negara anggota yang bersengketa dan komisi itu bekerja sama sehingga komite melakukan segala upaya untuk memecahkan permasalahan. Kemudian pengenalan prosedur mediasi ini merupakan perkembangan yang cukup menarik ya, pasalnya negara-negara anggota yang mengalami sengketa akan diberikan semacam pandangan dan masukan oleh mediator agar menghindari terjadinya jalan buntu dalam penyelesaian sengketa di antara mereka ya. Nah, keberhasilan proses mediasi itu bergantung kepada kesepakatan para pihak dan kemauan negara anggota untuk menerima penyelesaian yang diarahkan oleh mediator. Nah, kemudian bagaimana ketika sengketa ini terjadi antara negara anggota dan lembaga Uni Eropa? Jawabannya adalah Uni Eropa mempunyai ombudsman, yang mana ombudsman Eropa ini terbentuk berdasarkan Traktat Uni Eropa pada tahun 1992. Nah, ombudsman ini bertindak sebagai perantara antara warga negara dan pemerintahan Uni Eropa. Nah, ombudsman itu berhak untuk menerima dan menyelidiki keluhan dari warga negara Uni Eropa, kemudian menyelidiki bisnis dan lembaga dan dari siapapun yang tinggal atau memiliki domisili hukum di negara anggota. Nah, ombudsman ini bertugas untuk membantu dan mengungkap maladministrasi di lembaga-lembaga Eropa dan badan-badan Uni Eropa lainnya. Maladministrasi itu berarti administrasi yang buruk ya, atau administrasi yang gagal. Kemudian contohnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, kemudian diskriminasi, dan penundaan yang tidak perlu. Kemudian yang selanjutnya ada penyelesaian jalur hukum. Nah, dalam penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, ada Pengadilan Eropa yang mana bertugas sebagai organ khusus yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggotanya. Nah, kemudian yurisdiksi Pengadilan Eropa itu mencakup seluruh negara anggota. Kemudian organisasi-organisasi penting dalam masyarakat dan warga negara yang sah dari negara-negara anggota. Hal ini dijelaskan dalam Traktat Amsterdam ya, yang ditangani pada tanggal 1 Oktober tahun 1997, di mana sengketa internal yang terjadi di dalam Uni Eropa, baik itu antara negara anggota dengan institusi maupun negara anggota dengan komisi-komisi maupun perorangan dengan institusi, itu harus diselesaikan dengan campur tangan Uni Eropa. Nah, Pengadilan Uni Eropa ini memiliki kewajiban, yaitu A. Memutuskan tindakan-tindakan yang dibawa oleh suatu negara anggota, kemudian lembaga-lembaga atau orang atau badan hukum. Nah, poin yang B yaitu memberikan putusan awal atas permintaan pengadilan atau tribunal dari negara anggota pada interpretasi kesatuan hukum atau keabsahan tindakan yang diadopsi oleh lembaga. Dan yang terakhir ada aturan dalam kasus-kasus lain yang diatur dalam pengadilan. Kemudian kita masuk ke kesimpulan, di mana kesimpulan ini akan menutup sesi video ini. Saya akan membacakannya. Nah, analisis perbandingan pengambilan keputusan ASEAN dan UE itu terlihat dari langkah-langkah yang diambil untuk memecahkan permasalahan sengketa, di mana dari ASEAN sendiri itu lebih menyerahkan semua keputusannya kepada negara anggota. Nah, negara-negara anggota yang mengalami sengketa itu dapat menyelesaikan sengketa dengan mekanisme jasa-jasa baik, kemudian konsiliasi maupun mediasi, dan meminta kepada pemimpin ASEAN maupun Sekjen ASEAN untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut. Nah, namun berbeda dengan Uni Eropa nih, yang mana segala proses pengambilan keputusan itu harus melalui lembaga Uni Eropa. Dan proses pengambilan keputusannya itu tidak semata-mata langsung mengarah kepada jalur hukum.
namun harus diselesaikan secara alternatif dan melampaui campur tangan Uni Eropa terlebih dahulu. Kiranya cukup sekian presentasi atau pemaparan video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.